Businessman Opinion. Ya, mitra bisnis, berdasarkan jajak pendapat Kompas, mayoritas publik yang mencapai lebih dari 77% dari total yang disurvei tetap menginginkan pilkada dipilih langsung oleh rakyat, bukan oleh DPRD, seperti yang diusulkan oleh sejumlah partai politik. Bahkan, para pemilih partai-partai pengusul pilkada oleh DPRD seperti Gerindra, Golkar, PAN, PKB, Demokrat, dan Nasdem ini mayoritas juga tidak setuju pilkada dipilih oleh DPRD. Jadi ini ada perbedaannya seperti langit dan bumi antara para elit partai dan para pemilihnya dalam kasus pilkada ini. Bagaimana menurut Anda mitra bisnis? Silakan Anda bisa berkomentar di 50 9188877 atau di 0816924924. Kita tunggu lagi komentar Anda. Ya. Jadi saya tuh mau melengkapi. Memang kalau pemilihan DPR pemerintah, usulan dari pemerintah ini, usulannya itu kan sebenarnya kita tahu ya arah tujuannya kemana ya. Saya udah bilang dari tadi awal bahwa kedepannya itu tujuannya itu adalah untuk menghilangkan DPR dan DPRD. Tujuannya itu, Bu. Iya. Karena kita tahu ya, kalau misalkan nanti pemilihan langsung, otomatis kan rakyat kan dikebiri dong hak pilihnya ya kan. Jadi dibuat apa nanti kalau misalkan nanti pas ketika 2029, jadi akan ada pemilihan yang saya rasa rakyat tidak akan memilih. Jadi kalau tidak akan memilih, akibatnya apa? Banyak suara yang akan ilegal, yang pada mati ya, tidak salah itulah ibaratnya gitu. Karena kenapa rakyat merasa haknya dikebiri, udah buat apa? Jadi fungsi DPR juga kalau mengesahkan undang-undang pemilihan langsung lewat mereka, ya otomatis rakyat akan kecewa dong, Mbak ya. Nah, jadi mereka akan merusak suara. Jadi otomatis keterwakilan para anggota DPR dan DPRD di parlemen itu banyak yang saya rasa tidak akan tercapai. Karena dalam hal ini kan mereka kan ada kuota ya. Misalkan dari daerah pemilihan bisa 1.000. Oh, kamu masih dapat suara 50 plus 1. 1.000 berarti 500 plus 1 baru bisa mewakili. Nah, tapi kalau akhirnya dia nggak mencapai suara tersebut, yang akan mewakili daerah situ siapa? Ya, pemerintah akan menaruh. Akibatnya pemerintah akan menaruh wakilnya, mungkin apa dari kabupaten, apa mungkin dari sekdesnya, apa dari bupati atau apa yang untuk mewakili suara daripada daerah tersebut. Nah, jadi akibatnya wakil rakyat akan hilang. Jadi sekali tepuk jadi pemerintah ini sekali tepuk dua yang akan kena. Suara rakyat, suara DPR ini, DPRD yang akan melenggang ke gedung-gedung DPR akan hilang juga, karena pemerintah pasti akan mewakili suara yang tidak tercukupi di pemilu pileg atau pilkada ya. Nah, jadi ibaratnya begitu. Jadi kedepannya saya lihat pemerintah itu akan mengkebiri demokrasi. Terus tujuannya apa? Tujuannya itu adalah menciptakan oligarki. Nah, tapi kalau di Cina kan mereka kan positif. Seperti Cina kan saat ini seperti itu, Bu. Jadi wakil-wakil mereka itu adalah wakil-wakil dari pemerintahan partai yang di daerah. Jadi bukan dari kayak kita ini pemilihan wakil-wakil rakyat gitu, bukan. Jadi mereka itu mencomot dari partai komunis untuk ditempatkan di pusat gitu. Jadi seperti itulah sistemnya ke depannya. Jadi kita itu menunjukkan sebenarnya tujuannya sebenarnya menstabilkan ekonomi ya kan. Sekarang kan saat ini kan biaya tinggi katanya. Cuma kalau menurut saya biaya tinggi ya, kenapa nggak diterapkan online? Contoh untuk zaman ini online itu memungkinkan sekali. Kayak sekarang nik udah bisa diinput. Data-data yang pribadi itu kan nggak semua orang bisa tahu gitu. Yang di luar kakak lah, mungkin misalkan saudara kandung, ibu kandung atau kakak kandung, adik kandung. Nah itu kan jadi kakak. Jadi orang agak sulit melacak. Cuma kita yang tahu. Jadi saran saya kalau memang pemerintah rasa pemilihan langsung itu memakan biaya banyak, ya udah online dong caranya, satu-satu cara untuk menghemat. Jadi
kedepannya seperti itu ya Bu. Menurut saya, prediksi Oke. saya itu seperti itu. Pertama-tama negara kita ini memang lucu. Hmm. Padahal sudah sebelum waktu era SBY juga pernah diusut, bilang setuju sama DPR, hingga drop out hingga banyak anggota DPR fraksi mereka walk out. Itu kayak acting lah istilahnya lah ya. Kan akhirnya kan dibuat perpu bahwa tetap pilkada dipilih oleh rakyat. Sekarang mau Oke. nih, aduh memang negara kita ini kalau namanya ganti loh. Di sini sudah fix, malah tiba-tiba hukum ganti lagi bahwa mau dipilih oleh DPR. Apa yang terjadi? Pasti korupsi. Pasti korupsi. Kalau pilihnya yang nggak bener, ya pasti apa yang terjadi? Ya pasti korupsi yang terjadi. Gitu. Jadi ya saya setuju kalau tetap pilkada dia dipilih oleh rakyat, itu saya setuju banget. Itu betul. Saya sangat setuju. Tapi kalau dipilih oleh DPR, udah deh. Gitu. Jadi ya saya harap ya Pak Prabowo dan pejabat-pejabat lebih baik berpikir dulu ya Pak. Nggak usah, jangan balik lagi ke masa-masa Orba Pak. Bahaya Pak kalau dipilih masa-masa Orba. Dipilih oleh MPR, DPR, wah itu udah nggak jelas itu. Oke deh, thank you Pak. Ini mengenai itu ya, yang berkuasa ya, partai koalisi yang berkuasa pasti milihnya pingin perwakilan karena mereka kuasa sumber daya duit, anggaran itu dipegang ya, supaya merontokkan ya, membelokkan suara-suara rakyat itu biar mereka yang pilih. Itu kan kita ngalamin sesuatu begitu. Siapa yang bisa lawan? Suatu bilang ini gubernur kasih ini, jenderal ini, lu berani bantah? Kan begitu. Ini kan sebenarnya apa? Memegang ya, merebut kendali politik ya, dengan kalau ini jadi berubah, artinya kan mereka yang berhak milih. Artinya bukan rakyat yang milih, mereka yang milih. Apa sedikit-sedikit akan ke arah itu lagi? Oh ya pasti. Terus kalau ada duit, mereka yang dapat. Memang nggak perlu lagi bagi-bagi bansos, duitnya beralih ke kantong mereka. Ketua fraksi, ketua partai, ketua DPW, ya wilayah, itu yang bermain bos. Bukan nggak tanpa senjata, coba dicek loh. Nggak begitu lama kan. Ya, jadi ini tolol nih menurut saya. Ngapain reformasi? Ya, setelah 28 tahun ada yang mati. Berubah ini, berubah itu, balik lagi ke zaman Soeharto. Tolong, yang dulu bersuara kencang-kencang ke Parisa itu kemana? Dia agung-agungkan, dia bilang dia jadi penguasa yang bijak. Menurut saya penguasa yang bijak. Boro-boro bijak. Begitu dikasih jabatan, diam dia. Agung-agungkan koalisinya, presidennya, bahkan Jokowi yang dulu dia maki-maki, dia agung-agungkan sekarang. Oh ini lah, begitulah. Gibran naik bukan karena maunya dia, kalau bukan maunya bapak, kenapa lu kasih dia naik? Itu nggak ada etika. Terus nyalain money politik karena rakyat minta dibayar. Lu tolong, melanggar hukum nyalain orang. Lu kan sokong-sokong rakyat, itu kan tak boleh, pidana. Tapi nyalainnya karena kondisi politik rakyat yang minta dibayar. Tolong, padahal mereka yang kalau KPK nangkap orang yang sogok ditangkap nggak?
Ya kan? Kan bukan yang terima aja, yang sogok juga ditangkap. Memperkaya orang lain. Ini pasti bansos itu memperkaya orang lain, walaupun 500.000. Ini kan duit juga. Jadi itu sudah sampai tahap hukum itu dipilah-pilah, ya. Ketika MK 90 dikeluarkan, mereka ngomong ini final and binding, harus dijalankan. Ketika MK putusin pemilu pilkada harus di suara rakyat, mereka ngomong nggak mau bikin PP untuk gantiin ini, kan kurang ajar. Wakilin siapa sih, setan katanya. Aduh Mbak Nena, coba ini omelin lah itu yang politisi-politisi. Bang Anto juga, ya. Oke. Itu kurang ajar, pada kelewatan lama-lama. Ini kayak ada pemerintah kayak nggak ada, suka-suka mereka. Itu intinya, jadi mereka rebut kekuasaan itu. Nah jauh dari duit lah. Ya. Iya, nah ini serius sekali masalahnya yang satu ini. Itu menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara wakil di DPR itu dengan rakyat. Benar nggak Mas Anto? Ya kan? Kalau mereka mengatakan mereka itu wakil rakyat, kok aspirasi mereka berbeda dengan aspirasi rakyat kan? Serius sekali menunjukkan bahwa memang DPR kita saat ini itu benar-benar tidak mewakili rakyat loh. Secara formal iya, dia wakil rakyat, tapi prakteknya tidak, gitu. Nah, di sini persoalannya. Jadi sebelum kita bicara masalah pilkada itu sendiri, apakah mau dipilih DPRD langsung, serius ini dulu yang satu ini DPR ini kok sekarang tidak mewakili rakyat, gitu kan? Jadi pendapat ini. Nah, persoalannya apa? Kalau menurut saya, karena di DPR itu keputusan itu dibuat oleh para elit politik, benar? Jadi partai politik itu ada sampai ke tingkat kelurahan, mungkin sampai ke tingkat kecamatan, benar? Yang itu kan yang di akar rumputnya di bawah ya. Nah, yang kontak dengan rakyat itu yang mana? Yang akar rumput itu kan. Yang disurvei oleh Kompas itu yang masyarakat akar rumput itu kan. Bukan yang elit-elit itu. Nah, gimana partai itu berperilaku dalam membuat kebijakan gitu. Itu hanya elit politiknya yang buat, nggak didengar semua tuh. Ada mau dia ada sampai ke tingkat kelurahan, kecamatan, mau apapun istilahnya itu semua kan ada perwakilannya. Itu nggak ada gunanya itu, nggak didengar itu. Nah, ini yang membuat kenapa DPR tidak terwakili, karena perilaku partai yang jadi masalah, yaitu dimonopoli oleh elit saja. Ya, para ketua umum dan ketua-ketua lingkungan itu aja. Mereka aja berembuk-berembuk, kemudian mau apa, kemudian dipaksakan di DPR itu, yang duduk itu. Dan anggota DPR itu juga kan tidak punya sistem partainya kita. Itu anggota itu kan tunduk pada ketua umumnya. You berani bersuara yang lain, besok out. Gitu. Jadi serius sekali ini kalau saya melihat satu masa ini. Sekali lagi, makanya banyak yang bersuara DPR dibubarkan. Saya nggak setuju kalau DPR dibubarkan, karena ini suatu tatanan kenegaraan ya. Kenegaraan. Ada, iya. Jangan karena partai nggak benar, atau ketua umum nggak benar, atau orang-orang nggak benar, itu yang saya selalu hindari. Kita bubarkan suatu sistem gitu. Ya harus ada, kalau nggak ada DPR gini, itu pemerintahnya siapa mau mengontrol, gitu kan? Lebih buruk lagi, terus bikin undang-undangnya gimana gitu. Jadi semarah-marah kita tetap berkepala dingin, melihat permasalahannya, penyebabnya apa. Kita harus berjuang keras sekali memang. Ya, harus berjuang keras sekali bagaimana DPR itu benar-benar berfungsi, gitu. Berfungsi. Ya, saya sudah kasih tahu itu penyebabnya itu ya. Tinggal bagaimana kita berjuang itu supaya itu partai itu benar-benar tidak dikendalikan para elit. Oke. Nah, sekarang saya ke intinya pilkada ini. Menurut saya ini kan idenya katanya mahal ya, biayanya ada mahal gitu kan. Mau di DPRD saja gitu pilkada itu supaya
biayanya nggak besar. Menurut saya yang bikin biaya besar itu siapa? Ya partai lagi. Gimana kalaunya itu supaya punya kendaraan di partai itu kok memang harus bayar, itu fakta, harus bayar ke DPR. Harus bayar ke partai itu supaya bisa dicaloni. Dari situ aja sudah mulai biaya tinggi itu. Partai mau ngomong biaya besar, dia yang bikin biaya besar itu. Ya. Nah, kemudian kedua, yang bikin biaya besar ya calon memang nggak qualified juga memaksakan diri sehingga harus suara. Sudah partai bayar supaya mau mencalonkan dia, sudah dicalonin dia juga harus berusaha menang, harus memberi suara. Nah, itu yang membuat biaya tinggi. Nah, pertanyaan saya, apa karena biaya tinggi ini, perilaku yang nggak benar ini kemudian kita harus korbankan? Demokrasi di mana tidak ada tawar-menawar, menurut saya harus dipilih oleh rakyat. Benar? Itu dimanapun itu hari yang namanya demokrasi harus dipilih. Jadi tidak ada alasan apapun, apalagi alasan itu ya tidak diselesaikan pada akar permasalahannya, malah merubah. Pertanyaan saya, memang kalau di DPRD nggak pakai duit juga, sama juga nanti bayar juga tuh elit-elit di situ supaya kong gitu kan, sama aja gitu. Nah, udah lebih buruk, udah duitnya banyak gitu, korupsinya banyak, kemudian ya demokrasinya dikorbanin juga. Jadi saya tahu kalau dipaksakan oleh mereka DPR hanya bisa gol, tapi nggak usah khawatir, rakyat ada beberapa cara kita memaksa mereka supaya tidak melakukan itu. Yang pertama adalah kita cara ya hukum, kita ada Mahkamah Konstitusi. Kalau mereka sahkan juga di DPR bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk dibubarkan. Cara-cara yang selama ini yang dipakai di Indonesia yang saya katakan hukum rimba. Mari kita semua ya tekan anggota DPR itu, terutama partai-partai pengusung itu, ya melalui demo atau apa. Dan saya yakin kemarin mau naik tunjangan rumah bisa ditekan dan nggak jadi naik, ini juga bisa ditekan. Ada partai-partai yang nggak setuju, gitu. Ya jadi nggak usah khawatir. Ya kalau mereka memaksakan diri, kita juga masih punya cara untuk melawan itu. Jadi sekali lagi saya mengatakan DPR itu tolong diperbaiki supaya diperbaiki saja, jangan dibubarkan ya. Yang kedua, ya pilkada itu tetap harus dipilih oleh rakyat. Gitu. Ya, itu aja Mas Anto, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Honi. Ya, intinya apa? Diperbaiki saja, diperbaiki. Oke, baik, silakan di 5091887 atau di WhatsApp call 0816924924 dan juga live TikTok. Anda bisa ketikkan komentar Anda di sana mengenai tema yang kita angkat kali ini. Selamat malam, sudah bergabung ada Pak Jimmy. Malam Pak Anto. Selamat malam Pak Jimmy, silakan Pak Jimmy. Iya, kenapa rakyat menolak pemilihan melalui DPRD? Karena pemilihan melalui DPRD itu belum tentu mewakili kepentingan rakyat. Karena di DPRD pun tadi kan bermain olah uang juga. Terus kedua, dalam hal orang-orang yang berpotensi untuk maju, perorangan yang punya kualitas itu nggak bisa maju ya, karena kan yang namanya DPRD itu kan dikuasai oleh kelompok tertentu, misalnya partai pemenang pemilu dan sebagainya gitu, atau terjadi koalisi gitu. Sehingga orang-orang yang berpotensi justru dia nggak bisa berjubin gitu kan di situ, sehingga ya ujungnya ya kan ini pada akhirnya juga kita bisa lihat juga kan dulu secara historis kan waktu ada partai pemenang pemilu terus undang-undang MD3 diubah gitu ya, seharusnya partai pemenang pemilu itu menjadi ketua DPR dan akhirnya dia di cancel gitu karena koalisi untuk mengubah undang-undang MD3 di masa lalu itu kan menunjukkan bahwa terjadi yang namanya tadi nepotisme, kolusi itu antar partai untuk menjungkir balikan partai pemenang pemilu pada waktu itu, kalau yang saya lihat.
Jadi malah pemilihan melalui anggota DPRD itu juga bukan merupakan satu solusi. Apalagi yang diajukan atau didengungkan oleh Bahlil ya, Golkar ya, itu kan partai order baru dulu, ingin kembali ke masa lalu gitu, sehingga hal tersebut kan ya gimana ya, suatu kemunduran yang kita lihat juga, dan juga demokrasi menjadi tidak berjalan gitu, karena keterwakilan rakyat kan tidak dipilih secara langsung gitu. Memang biayanya mahal gitu ya. Kalau pemilu seperti sekarang ya, pemilihan langsung gitu, pemerintah mungkin bisa mengubah sistemnya ya, menjadi misalnya e-voting, lalu juga untuk kampanye partai-partai juga melalui kampanye digital, tentunya dengan mengedepankan juga yang namanya IT security gitu ya, sehingga nanti biaya pemilu pada umumnya juga bisa berhemat gitu, nggak perlu yang namanya biaya politik besar seperti saat ini gitu. Dan hasil pemilu pun juga nanti bisa ditentukan secara cepat gitu ya, untuk real count-nya gitu, nggak perlu menunggu surat suara ini itu, tapi dengan syarat ya IT security-nya harus baik gitu. Dan ya kembali yang kayak topik kemarin juga, profil dari pejabat publik itu harus dipublish, histori dia punya kriminalitasnya dalam hal korupsi, pembunuhan, penipuan dan lain-lain gitu. Jadi ada database nasional, kejahatan nasional gitu kan. Sehingga nanti pemilih juga menjadi lebih cerdas ya untuk memilih pejabat publik yang sesuai atau yang tepat gitu, sehingga nggak terjebak, oh iya nih keluarganya nih pernah korupsi dan sekarang korupsi lagi, atau dia pernah korupsi udah dihukum lalu nanti dia korupsi yang kedua dan seterusnya gitu. Itu kan terjadi ya dari berita yang ada gitu. Tapi intinya sih pemilihnya juga harus lebih cerdas ya, nggak hanya bilang pemilihan langsung tapi dia bingung pada waktu memilih gitu. Dan pemerintah juga harus menyediakan satu platform tadi good governance gitu, supaya ada transparansi sehingga rakyat juga bisa melihat bukan hanya debat publik ya, tapi dia juga bisa melihat kualitas kandidat yang dia akan pilih gitu. Terima kasih. Kalau pilkada yang dipilih oleh DPRD sih terus terang itu akan menyebabkan kemunduran beberapa puluh tahun yang lalu sih Mas ya. Mundur lagi. Ya, karena sejak zaman reformasi kita tahu bahwa banyak perubahan di pemerintahan. Dan itu tidak akan berubah karena kan sistem yang lama itu sepertinya menurut rakyat dan menurut kaum legislatif pada saat itu kan sudah nggak cocok lagi. Makanya dirubah, beberapa format dicoba, mulai dari pilkada langsung, pileg langsung, bahkan sampai pemilihan lurah langsung pun juga ya dilakukan. Kan sebelumnya selalu semua diwakilkan ya di tingkat. Terus semenjak reformasi mulai berubah. Nah kok sekarang tiba-tiba mau mundur lagi nih, aneh. Kalau bikin negara jangan coba-coba lah. Sepertinya negara kita nih maaf ya Mas ya, kurang matang kayaknya. Karena sejak zaman kemudian seperti kita ketahui juga bahwa kalau nggak salah Pak Karno kan pernah beberapa kali bikin MPRS ya, MPR sementara kalau nggak salah di tahun berapa itu, 54 atau 52 itu. Jadi berubah sistem pemerintahnya mulai dari presidensial, parlementer segala macam. Jadi kalau sekarang kalau sekarang di pemilihan kepala daerah, entah itu gubernur, camat, bupati, tentukan oleh DPRD, maka kemungkinan ini akan berubah menjadi sistem pemerintahnya berubah pemerintahan individu nanti. Pemerintahan partai bukan rakyat lagi nanti yang berpartai. Karena kan semua ditentukan oleh siapa yang berkuasa, siapa yang mau nego dengan punya uang terbanyak, bisa punya pengaruh terbanyak, dia akan menang nanti. Dan yang terjadi kemudian ya itu tadi Mas, jadi rakyat nggak akan mendapatkan apa-apa karena uang dan kutip ya, kita pun nggak tahu apakah itu uang halal ataupun uang non halal, kita nggak tahu ya. Yang dipakai untuk biaya pemilu, yang tadi dipakai untuk pesta pora rakyat, itu nyoblokin rakyat, entah itu beli minyak goreng atau beras gelap 50.000 atau 100.000, itu nanti alihkan kepada para pemilik partai, para ketua umum. Tentang ketua umum, terus ya ujung-ujungnya tadi karena rakyat tidak dapat apa-apa, tapi yang kaya ya
partai ketua umum gitu mas. Jadi Ya, rakyat sudah nggak dipedulikan lagi ya. Ya, karena sudah itu dia namanya jatah nyurat sudah diambil oleh para elit politik. Jadi yang kaya ya tambah kaya, yang miskin makin sedikit gitu loh. Dan kalau bisa nih menurut saya sih ya, ini kan di negeri kita nih terlalu banyak partai mas. Kalau nggak salah 30-an ya, 35 atau 33 gitu. 30. Itu kalau bisa dipercepat aja maksimal ya kayak zamannya Pak Harto dulu ya. Maksimal 3. Bukannya kita mau kembali ke zaman Pak, tapi paling enggak supaya lebih mudah mengontrol, mengawasi dan agar nggak terlalu banyak saling bentrokan antar sesama pengikut partai, karena kita walaupun banyak partai tapi ternyata sembarannya banyak juga macam kayak kemana tuh ada projo, ada probo, ada apa lagi. Ada bikin aliansi masing-masing sendiri, jadi ujung-ujungnya yang ikutan berpesta bukan cuma 33 partai, ada banyak banget kekuasaan gitu. Jadi dan tidak efektif juga untuk pemilihan kepala daerah juga tidak efektif buat buat kelangsungan ini di pemerintahan. Terlalu banyak kepentingan yang saling bertubrukan gitu mas. Mungkin ada baiknya juga kalau dibikin satu partai kayak zamannya Pak Karno, ada tuh mas yang namanya Nasakom Nasakom ya. Mungkin kalau orang Indonesia anti komunis bisa disingkirkan lah komunisnya juga mungkin ya. Agama. Jadi ya kepentingan agama terakomodir, kepentingan sosial terakomodir, jadi nggak ada bentrokan lagi gitu. Nah kembali ke ada tadi ya itu tadi, kalau bisa jangan diberlakukan seperti zaman dahulu lah, tetap seperti sekarang aja. Tapi kalau KPU-nya terlalu terlalu capek atau terlalu berat, ya mungkin bisa dipilah-pilah lagi. Misalnya tahun ini pilkada untuk bagian Indonesia, bagian mana, barat, tengah atau timur. Jadi nggak, kalau kayak kemarin semua dijadiin satu mas, jadi hambatannya banyak katanya ya. Saya juga nggak tahu, saya kan jadi KPU. Hal seperti itu bisa dibicarakan lagi. Yang penting jangan sampai yang namanya kekuatan partai itu tambah kuat, karena cuma tetap kekuatan itu ada di tangan rakyat gitu. Gitu Mas Santo. Padahal mungkin mudah saja yang perlu diperbaiki, mungkin integritasnya diperbaiki, tapi mungkin nggak. Integritas untuk sih, secara teori sih mudah mas sebenarnya, cuman prakteknya aduh susah sekali itu. Oke. Mungkin lebih mudah merubah hutan jadi hutan sawit dibanding merubah integritas sawit itu. Jadi kita ini kembali lagi ke kemunduran ya. Jadi, kalau alam demokrasi ini udah dikebiri ya seperti pembicara sebelumnya bahwa nanti akan menjadi posisi tawar partai-partai untuk menjadikan seseorang itu menjadi wali kota, bupati, gubernur dan lain-lainnya. Jadi kalau memang intinya mau kalau nggak salah saya tangkap ya bahwa kembali ke macam orde baru ini untuk meringankan anggaran caleg-caleg itu. Tapi menurut saya sih nggak relevan ya, karena semakin buas kalau pilihannya itu di ketum-ketumnya ya. Jadi kalau menurut saya ya, ini mengelola negara ini kok kurang cakap ya. Jadi negara yang kaya raya tapi yang menjadi nakoda ini kok nggak bisa lepas dari jerat seperti itu ya, seperti sekarang. Tapi lebih elok yang seperti pembicara sebelumnya ya, kita kembalikan ke demokrasi, kedaulatan itu kepada rakyat. Karena kalau udah disinyalir ya, kalau udah pasti kalau dikembalikan ke DPR, DPRD itu politik uangnya itu jangan dikira bahwa itu akan berkurang, efisiensi atau apa, lebih lagi itu dan rakyat tidak bisa terlalu mengontrol ya mengenai ini, karena sepertinya otoritasnya itu
ya udah ketua ini ngeplot ke sini. Jadi satu hal lagi ya, kalau memang mungkin ya ini tapi mudah-mudahan ini tidak benar bahwa sistemnya itu mau seperti satu komando seperti di militer ya. Jadi kembali lagi ke mempermudah. Tapi menurut saya ya, kalau misalkan hambatannya adalah kan tidak bisa menegur gubernur tidak bisa menegur wali kota, itu sebetulnya ya kembali lagi ke prestasi masing-masing personalnya ya, gubernurnya, wali kotanya, bupatinya. Jadi kalau pemimpinnya tegas dan arahnya cukup jelas, mungkin bawah itu nggak bakalan terlalu melenceng daripada arahan dari pusatnya ya. Menurut saya sih ya, kalau kembali lagi ini benar-benar ketololan dan kekoplokan, Pak. Jadi itulah pendapat saya. Oke. Menurut keyakinan saya, ya kan, memang Prabowo ini sedang mendesain diri untuk bisa menjadi presiden seumur hidup. Ya, menurut keyakinan saya. Nah, nanti kita bisa lihat ya. Keyakinan saya ini benar akan terjadi apa tidak. Jadi dia sendiri memang ya itu resikonya ya. Nah, resikonya kan dia sendiri adalah didikan dari Pak Harto. Ya, tanda kutip didikan untuk Pak Harto. Jadi sekarang semua sudah KUHP-nya, bagaimana ke arah pada yang namanya otoriterisme, pemerintahan otoriterisme, dan kemudian mempersiapkan juga mengembalikan juga pilkada kepada pemilihan tidak langsung, ya, dan semua kubu koalisi kecuali PDIP itu akhirnya ditinggalkan, yang menolak sistem pilkada ya. Nah, nanti yang terjadi ya seperti sekarang sebenarnya potretnya, di mana menteri-menteri isinya ketua umum parpol, ya, bagi-bagi jabatan, bagi-bagi jatah. Jadi nanti istilahnya kemarin kan sudah sebenarnya didesain ya kan, bagaimana Ridwan Kamil di Golkar dapat jatah Jakarta. Nah, sedangkan Gerindra dapat jatah Jawa Barat. Akhirnya lolos, gagal. Begitupun yang Jawa Tengah, ya. Jadi partai koalisi ya jatuh sih, tetap dimenangkan partai. Jadi nanti seperti itu kurang lebihnya. Nah, tetapi lebih kepada presidennya pasti nanti ke Prabowo lagi. Prabowo tidak hanya mendesain untuk bisa terpilih lagi periode kedua, tetapi bahkan nanti bisa mempersiapkan untuk menjadi seumur hidup ya, karena kalau seperti Pak Harto sudah nggak mungkin ya, dengan usianya 20 tahun kayak kecil lah, sangat kecil ya gitu. Nah, tetapi ya puji Tuhan kita yang tahu ya apa yang ada di dalam benak hati manusia ini ya, para pemimpin-pemimpin ini yang ya tanda kutip, kalau kita melihat bahwa tetap mereka itu egois dan tetap mereka itu adalah korup ya kan, berkelanjutan rezim korup gitu. Jadi saya aku yakin dan kita sebagai umat beriman kita terus berdoa bahwa rencana pribadi para pejabat-pejabat korup ini akan digagalkan oleh Tuhan ya. Semoga kita cuma bisa seperti itu ya, entah karena kematian ataupun apa karena usia gitu, dan sebagainya. Itu saja sih prinsipnya. Rakyat akan tetap menang karena ada Tuhan di belakangnya. Biarpun kita pilih langsung kepala daerah, apakah itu akan menjadi lebih baik? Bukankah dengan pilkada itu juga biaya juga besar? Jadi
Kalau saya lebih usulkan, ya tetap dipilih sama DPRD, tapi dia harus kasih berapa calon, 4 atau 5. Yang ini adalah kalau gubernur yang milih adalah presiden, ya dari 5-4 calon mana yang dia bisa cocok untuk dia bisa kerjasama, sama dengan yang di gubernur juga dapat calon bupati atau wali kota dari DPR, mungkin nggak boleh 1, mungkin 3 atau 4, dan dia cari yang itu. Sebab dia pun kita pilkada langsung pun tidak ada jaminan bahwa calon itu akan lebih baik. Nggak ada jaminan selama politik di kita tidak berubah, tidak ada pendidikan di dalam rakyat Indonesia, nggak bisa. Karena ke pemilihan ini banyak dengan pemilih uang, dengan semuanya untuk dapatkan kedudukan. Jadi bagi saya, menurut saya, mau pilkada langsung pun atau 5 DPR, nggak akan ada efek yang signifikan. Mungkin buang-buang anggaran negara, yes. Jadi saya pikir yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mendapatkan calon-calon yang benar-benar berkemampuan melalui tes atau melalui apa, dan ini kalau nggak dilakukan nggak akan dapat, termasuk anggota DPRD atau mereka harus ikut suatu tes untuk bisa jadi anggota DPRD. Tanpa tidak bisa lulus tes tersebut, dia tidak bisa jadi anggota DPR atau DPRD. Selama itu tidak ada penyeleksian secara pendidikan, wawasan, dan lain sebagainya, mustahil kita bisa dapat orang-orang yang lebih baik di pemerintahan. Itu menurut saya. Bukan langit sama bumi, sama sumur. Langit sama sumur di dalam lagi. Oh gitu. Kalau saya selama ini saya sih nggak percaya 1000% saya nggak percaya survei dari. Oke. Kalaupun dari Kompas kayak apa kayak, so mereka ada unsur politik, nggak tahu unsur siapa si A si B. Iya. Saya nggak percaya survei kan bisa aja. Saya survei Meli dulu pernah datang ke Kayangan, tapi pernah nggak itu? Saya bilang itu survei politik. Kayak dulu kan waktu kampanye pemilu kan ya nggak? Iya. Cuma kalau saya punya pandangan, selama negeri ini masih banyak partai, pasti amburadul, banyak penyakit yang nggak kita duga. Masing-masing kepentingan, lo saya lihat deh pejabat semua, orang partai, penegak hukum, semua kan orang partai. Apalagi di DPR kan, ya nggak? Pasti mereka ya gitulah. Jadi negeri ini carut-marut, jadi banyak modelnya. Entah dari ini lah gitulah. Ya jadi nggak ada habisnya. Mau pakai apa, tetap uang rakyat di mereka ya bagi-bagi cuan. Saya nggak bayar. Iya. Saya punya pandangan sih gitu ya. Saya nggak percaya survei. Model Kompas kayak apa beri pokok apa hariannya paling terkemuka di Jakarta, kayak saya nggak percaya. Mereka semua ada unsur politik sama uang. Iya. Ya nggak. Nah itu pokoknya selama masih banyak partai kacau negeri ini. Memang sampai saat ini rakyat tuh masih merasa bahwa pemilihan langsung ke calon tuh lebih membawa suara rakyat yang asli gitu kan, karena mungkin sebagian kita masih merasakan lah dulu zamannya Orde Baru, kita nggak pernah tahu siapa duduk di situ, kita milih apa, yang menang udah ketahuan duluan ya, gitu. Dulu presidennya mau gimana udah ketahuan duluan sebelum pemilu pun udah ada, jadi rasanya yang seperti itu udah nggak mau diulang lagi gitu. Memang alasan sekarang katanya dia pemilihan kan mahal ya, sebenarnya sih belum tentu juga kalau dipilih oleh DPRD itu jadi murah gitu kan, calonnya pasti akan berusaha bisa terpilih kan, nah mungkin at all cost lah dia gitu. Jadi nggak juga gitu. Nah memang sekarang gini deh, kalau misalkan ini terjadi sekarang ini ya, yang milih DPRD, Gubernur DKI itu pasti Ridwan Kamil, ya kan? Iya. Ya nggak? Nah, bayangin kalau gubernur Jakarta ya, terus tiba-tiba diribut apa di sidang urusan yang ya begitulah gitu kan. Nah, iya. Ya nggak, kalau misalkan terjadi kemarin kan gitu, karena yang partai yang lebih banyak tuh di barisannya Ridwan Kamil kan dibanding yang gubernur sekarang Mas Pram kan. Ya. Jadi saya pikir sih rakyat masih punya nalar yang benar lah ya, karena kalau partai ini, mohon maaf, ini memang saat ini nggak bisa kita harapkan gitu, karena juga partai
ketinggalan juga menyiapkan kadernya, nggak tahu sibuk apa gitu. Tapi kita lihat sendiri kan, partai itu kalau udah mulai mau ada pileg, mau ada pemilihan kepala daerah, itu akhirnya calon-calon instan aja yang muncul yang nggak jelas gitu kan. Ya nggak, kita nggak pernah disiapkan seperti apa gitu. Bahkan capres pun kita lihat ya nggak bisa juga dari awal gitu, karena sebenarnya tugas partai politik menyiapkan kader yang paling bagus gitu kan. Tapi sekarang ini kalau dipilih oleh DPRD, nanti yang menang adalah calon yang paling bisa menguasai partai, entah dengan apalah gitu ya paling gampang lah uang lah atau sponsor dari mana kan gitu. Nah ini kan kita juga nggak tahu nanti ada yang sponsorin dari mana, dan entah dari dalam negeri, entah dari luar negeri. Dia bisa menguasai partai, bisa dia beli partai lah dalam tanda kutip. Nah dia jadi dia yang jadi gitu kan, repot ya kan. Tapi kalau rakyat yang pilih ya jelas lah, rakyat bisa lihat sendiri, nanti bisa dilacak sendiri. Netizen juga akan bergerak mencari latar belakang, data-data dan segalanya lah kira-kira gitu. Jadi kalau saya juga termasuk yang nggak setuju kalau dipilih oleh DPRD gitu Mbak Mary. Cuma surveinya 70% mau langsung itu pasti surveinya ke rakyat kan. Coba kalau surveinya ke anggota dewan itu 100% tidak setuju, ya nggak? Nah maksud saya begini, kalau langsung kan yang diatur kan 280 juta orang Bu ya, kalau nggak salah penduduk Indonesia kan, susah ngaturnya. Tapi kalau sudah ke anggota dewan, ya yang paling banyak berapa sih? Yang disenangi kan 500-an kan? Nah itu bisa dilobi-lobi. Buktinya kan ada peraturan A yang tidak setuju partai ini, akhirnya setelah lobby setuju. Yang tadinya tidak setuju, jadi kembali lagi kebutuhan dan kepentingan. Cuma saya sih merasa kita udah nyaman dengan langsung, jadi akan ketahuan si A si B. Gue kagak kenal contoh ya si Komeng kan. Siapa yang sangka kalau dia bisa jadi DPD dengan jalur yang notabene ya nggak banyak keluar dana kan. Karena kita tahu, nah sekarang di wilayah kita kalau diwakili katanya si A si B, siapa ya orang ini ya kan. Jadi tetap lagi kembali ke kepentingan dan kebutuhan. Jadi kalau pas saat ini partainya kuat di dewan ya pasti mau mereka yang menentukan. Coba kalau masih seimbang seperti dulu sama kuat sama pasti Bu maunya langsung. Jadi ya kembali lagi ya Bu, kebutuhan dan kepentingannya. Seperti menemukan saya sama makan-makan beda Ibu ya. Terima kasih. Kalau pengalaman saya kan banyak dari zaman Soeharto ya. Soeharto saya juga, kalau Soeharto kita lihat itu bagus tuh, milih orangnya pinter-pinter gitu loh. Itu kalau Pak Prabowo ini komunikasinya kurang bagus. Kan DPR kan kemarin diserah suruh dibubarin, masa kan berarti kan nggak sama anggota dewan. Ini masih dikasih bicaranya seperti suruh dewannya milih kalau biayanya. Kalau biaya banyak ini tuh kan salahnya orang dewan. Kenapa pakai nyuap? Hukumnya ditegakkan biar nggak ada suap menyuap, caranya gimana kan? Maksudnya begitu. Pemilih kayak zaman Soeharto mungkin, tapi kita lihat Pak Prabowo itu menterinya kan, aku lihat itu menterinya kurang bagus lah. Orang-orangnya tuh bukan kurang bagus. Kalau Pak Harto kan dulu walaupun dia nggak bidang ekonomi, kita cari orang pinter ekonomi, pinter teknologi. Itu kan dia mencari orang-orang yang pinter. Kalau Pak Prabowo itu nyarinya orang yang deket-deket gitu. Jadi banyak belajar lah Pak Prabowo sama Pak SBY cara komunikasi. Tuh mungkin mengeluh dulu lah gimana nih politik kita kalau diserahkan seperti sekarang biayanya banyak banget nih. Nanti yang populer nggak bagus di bansos gitu kan. Jadi masa kerja pada kita kalau merubah negara itu kita nyontoh sama si Cina itu kan sobat Tiongkok. Kita jangan niru Eropa, Asia. Eropa mah itu ada gaji, makanya Eropa sekarang kesali sama Tiongkok.
Cocok komunikasi mungkin Pak Prabowo gitu. Cara menyampaikan kepada jadi warga itu simpati tuh. Saya sih percaya Prabowo itu lebih jujur lah orangnya. Tapi terlalu belakang. Namanya orang politik itu kan banyak munafik. Ya Pak, kita harus jujur memang harus, tapi caranya juga harus jangan langsung kok. Gimana kalau presiden yang milih, nanti kalau kamu pilihan presiden jelek, udah kamu demo aja, demo ke saya. Gitu, jangan anggota dewan orang koruptor bikin undang-undang aja jelek banget, itu yang baru nanti. Saya pikir sih ini kalau umpamanya ini dilaksanakan oleh partai itu bertentangan dengan kemauan rakyat. Ya. Kompas sudah mengatakan lebih 62% itu pokoknya memilih secara langsung. Iya. Lebih dari 77%. Itu masalah, itu adalah risiko demokrasi. Ya. Kalau orang mau demokrasi risikonya begitu. Jadi saya khawatirnya awalnya pertama DPRD, gubernur dipilih DPRD, wali kota dipilih DPRD. Lama-lama nanti takutnya presiden juga dipilih oleh MPR, DPR MPR. Jadi kembali lagi ke zaman Orde Baru. Iya. Nah ini yang khawatirnya itu semua. Jadi sebetulnya masalah money politik segala macam itu bisa diberangus kalau mamanya undang-undangnya, penegak hukumnya itu kuat, tidak bisa disogok gitu, tidak bisa disuap. Yang penting itunya moralitasnya diperkuat. Kalau moralitasnya nggak kuat, gampang disogok, nah itu bisa terjadi. Ya kalau sekarang ini zamannya udah zaman pakai duit, ada lemah semua, lemah. Itu yang saya khawatirkan di situ. Kalau mamanya demokrasi ya harus ngeluarin biaya. Iya. Ya begitulah kalau demokrasi. Nggak ada demokrasi, nggak berani bayar harga. Itu harus berani bayar harga. Kayak itu. Iya. Itu pilkada ya segini ya, kalau menurut saya sih suatu keputusan ya, apapun juga ada pro dan kontra. Iya. Mau dipilih secara langsung ataupun dipilih DPRD, podo aja menurut saya. Itu kan tergantung orangnya. Nah mental orang Konoha ini ya koruptor ya Barena ya, itu nggak bisa dirubah, sulit sekali untuk merubah hal itu menurut saya. Jadi nggak akan merubah lah, tapi ya tetap ada baik buruknya. Kalau dipilih langsung ya kan, ya mungkin DPRD nggak bisa bermain, tapi kalau dipilih oleh DPR ada baiknya juga ya. Itu kan seperti mungkin ya kalau menurut saya gubernur itu mungkin oke lah dipilih melalui pemilihan langsung, tapi kalau kayak kepala daerah gitu-gituan ya, itu harusnya dipilih oleh gubernur kali ya, kan di bawah gubernur itu kayak bupati gitu, wali kota apa sih gua nggak jelas gitu ya. Jadi nggak makan biaya banyak juga gitu loh. Itu kan pemilihan langsung biayanya juga gila, Mbak Nena dibilang biaya langsung juga dimanipulasi juga, itu biayanya membengkak gila juga. Jadi serba salah semua ini, serba salah. Tapi kalau menurut saya ya, yang satu hal yang menarik nih Mbak Nena, ini masalah ini Mbak Nena kan melalui pasnya banyak akses ini. Ini mengenai kayak undang-undang perpajakan itu Mbak Nena, itu kan ya lihat ya tuh, pajak aja dikorupsi kemarin ya. Nah ini kita beli sesuatu itu kan Mbak Nena beli apapun kena PPN, Mbak Nena beli mobil kena PPN ya, uang di bank juga udah deposito kena PPH, Mbak Nena beli saham kena PPH, beli itu kena PPN. Tapi tiap tahun Mbak Nena itu saya paling pusing kalau disuruh isi itu perpajakan Mbak. Kalau sakit kita dikerjain,
nggak isi kita juga Betul. salah, apalagi dengan korteks. Saya rasa itu lebih menarik Mbak Dera, karena apa? Begini, kalau kita mengusulkan ya melalui PASEPM ini keputusan yang kolektif seperti pemilu begini begitu, itu kan kolektif, putusannya sulit. Tapi kalau masa perpajakan ini kan bisa dilakukan keputusan melalui Menteri Keuangan tuh si Pak Purbaya. Nah, dia bisa bikin ambil suatu keputusan ini lebih mudah kalau menurut saya. Itu saya minta kalau bisa dia dihapuskan. Masyarakat kenapa harus isi perpajakan lagi tiap tahun, karena semua dibayar. Betul, mumet ya Pak. Mumet banget. Emang. Itu jadi kita jadi objek pajak, pemerasan juga. Salah isi kita dikirim surat cinta katanya. Betul. Kita isi dikirim surat cinta juga. Iya. Padahal semua kita udah bayar. Mbak Dena makan di restoran bayar PPN. Orang punya rumah sendiri aja bayar, gimana sih Pak? Nah, itu gokil. Itu tadi yang sama apa itu Pak Semran tiap tahun nama siapa Om apa itu tuh yang dibawakan mengenai pajak BP apa? Ini tax corner. Yang mobil enggak, bukan ya? Om siapa? Om apa terus lupa saya. Om Bob. Oh ya. Bahas kan pajak mobil kita aja berbeda banyak dengan Malaysia. Iya, kan. Betul. Nah, itu padahal kita udah bayar ini bayar itu. Kita masih tulis lagi nilai aset mobil beli berapa sekarang, bahkan harus diisi tuh nilai sekarang berapa. Iya sih, emang sih. Padahal kita udah bayar pajak ya semua, Mbak Dena. Tapi kan udah kena pajak PPN itu, kenapa harus dilapor lagi dia? Nah itu maksudnya saya kalau bisa tuh diusulkan kembali pas. Sudah Pak, sebetulnya sudah ready, cuman karena kemarin kondisi banjir kan, makanya kita postpone ya, nanti tunggu saja. Ya sip Mbak Dena, itu lebih menarik tuh Mbak Dena, supaya jangan masyarakat isi-isi secara yang individu itu nggak usah beri laporan lagi lah. Kalau badan kan mungkin oke lah, mereka punya orang khusus yang ikut masa perpajakan kan. Nah kalau kayak Mbak Nena, saya jujur aja Mbak Nena emang bukan. Aku suruh isi Dede Tony aja Pak, suruh isi Dede Tony. Nah itu mungkin Pak Tony itu mungkin bisa gitu kan, kita suruh minta bantuan aja. Mumet banget perintilan puyeng gue. Bener, Mbak Nena bayang itu sekarang tahun ini tuh kortek gila. Mbak Nena beli saham satu hari kita trading berapa banyak saham. Iya betul. Itu ribuan ya, berapa lot udah ribuan kan ya. Waduh, Mbak Nena beli di harga berapa, nanti jual harga berapa, itu gila loh beneran loh, itu musik loh. Oke, oleh Litbang Kompas, tetapi data ini menunjukkan si pemilih partai-partai yang notabene politikus yang mau lakukan, mereka pun nggak setuju. Betul. Itu toh mempertegas kan. Jadi kita ingin lihat apakah petinggi-petinggi partai politik itu berani mengeksekusikannya. Iya. Kalau nggak salah dalam 1-2 hari ini PDIP udah mulai merapat nih. Tadinya PDIP aja dan Demokrat. Kalau Demokrat banting setir udah nggak pakai sen. Ya toh, Demokrat tadinya masih sen kiri nih, tapi tiba-tiba nggak pakai sen kanan, tiba-tiba dia belok kanan, merapat juga. Nah, kalau nggak salah PDIP juga udah merapat. Coba dicek deh, Megawati sempat udah. Iya, benar. Betul ya. Nah, saya punya masukan kepada partai politik, karena kita nggak bisa merubah Indonesia punya partai politik ya udah begitu banyak. Kita nggak bisa rubah. Itu bisa rubah, tetapi nggak ada willingness, nggak ada kemauan petinggi-petinggi segala macam. Oleh karena itu, saya sarankan kalau yuk partai politik berani, atau kita masyarakat yang mengusulkan supaya calon independen boleh ditampilkan dengan syarat yang mungkin lebih lunak. Karena ingat ya, pilkada dulu di DKI pernah seorang Basuki Cahayapurnama, dia berani berseberangan dengan partai politik itu. Waktu itu dia memunculkan diri sebagai calon independen dengan syarat KTP sekian banyak dan beliau bisa memenuhi. Ya, ingat.
Ingat kan? Itu terjadi. Padahal itu satu pembelajaran politik yang begitu baik untuk Indonesia ke depan. Tetapi tetap oleh banyak partai politik nggak mau. Dan cilakanya waktu itu masyarakat masih sulit. Di DKI itu seolah-olah masyarakat yang terdidik, yang bisa mengerti politik udah banyak berbondong-bondong memberikan KTP-nya. Tetapi fakta juga menunjukkan pilkada 2014 itulah catatan sejarah yang terburuk di Indonesia. Jadi yang Jakarta yang dinotabenekan begitu banyak orang yang dianggap udah pinter, ternyata tetap bisa dimanfaatkan oleh politikus. Jadi saya punya saran, kalau ketua partai you berani, you berikan peluang kepada calon independen untuk maju, untuk bertanding dengan ada di lapangan yang rata. Karena calon independen kalau diajukan mungkin mereka nggak perlu dana begitu besar. Kalau partai politiknya udah tuek-tuek semuanya udah lihat duit, udah kayak lihat apa aja gitu loh. Semuanya kan mau ke sana. Beri peluang untuk calon independen untuk maju. Masyarakat punya peluang untuk memilih calon independen. Tentu dengan syarat-syarat, nggak bisa serta-merta semuanya mainkan. Dan akan timbul satu calon yang masyarakat lihat sangat terpercaya integritasnya, sehingga masyarakat bisa memilih dan orang ini pun tidak perlu mengeluarkan dana begitu besar. Ini fakta ya, kita lihat dunia ini. London punya ibu kota Inggris, London, hari ini dipimpin oleh seorang yang Muslim dan keturunan kalau nggak salah Afrika mana. Satu lagi fakta sekarang di New York itu adalah wali kotanya seorang keturunan Afrika Pakistan. Beragama Muslim, diterima. Nah, inilah fakta. Apakah Indonesia bisa? Mari kita sama-sama lihat. Iya, aku itu ya waktu menjadi salah satu petingginya perusahaan itu di meja aku itu setiap periode itu numpuk kita proposal, Pak mohon dukungannya, Pak mau jadi kepala desa, Pak mohon dukungannya, Pak mau jadi kepala ini, kepala ini. Nanti kalau berhasil saya akan dukung perusahaan Bapak, akan jaga itu kan. Itu saya masih terwakili Pak Ibu kalau mereka masukin proposal saya Ibu. Bayangin aja Ibu ya, itu kalau pemilihan satu partai itu kan sampai 5 sampai 6 tuh calon kan. Nah gue kalau dananya kan harus ke semuanya kan. Jadi saya bermain catur, siapa yang menang gue pasti punya ini kan, punya donatur kan, punya kontribusi kan Bapak, berarti ya, berarti Bapak resiprokal, mereka menang ya Bapak pasti harus dapat sesuatu juga ya, gitu. Saya kan tidak dapat kontribusi, saya donatur karena donatur kan bisa atur kan, kalau kontribusi kan apa ya, nggak ada itu. Kalau donatur kan lu kan bukan donatur, ngatur, jadi bahasanya kata-kata donatur itu apa kata-kata. Nah gini, kita udah lihat sama masih di luar ini kan masalah pilkada dan pilpres apa segala macam ini kan Bu ya. Pilkada DPRD ini yang Litbang Kompasnya ini. Ya maksudnya gini, kita udah lihat kan di Senayan Suci kan partai A jadi pemenang legislatif, tapi jawabannya nggak jadi presiden. Itu digodok. Kita melihat sendiri kan bagaimana permainan seperti itu. Akhirnya ada jalur tengah yang benar. Terus kali daerah juga demikian. Jadi masalah begini lah. Sudahlah kita dipertontonkan demikian banyak sandiwara. Saya sebut sandiwara dalam kutip ya. Ya Pak. Maka ada pemilihan gubernur bank itu aja kan sampai ada yang keluar bodos kan apa. Jadi kan udah. Ya, jadi begini, apapun mau langsung, mau diwakili, mungkin kita udah capek ya Bu ya. Nah, ujung-ujungnya kan terpilih siapa sih? Besok terpilih, apa iya? Suara rakyat dan suara Tuhan, ya kan Bu ya. Nah kita tiap hari teriak-teriak, itu kan kita suara kita kan didengar nggak? Kan ini suara Tuhan loh Bu. Ya sampai Tuhannya sendiri bersuara. Bagaimana ya kan Bu? Jadi rasanya pagi saya semakin nafsu Bu,
tadinya cuma pakai 1 porsi menjadi 3 porsi. Yang gue bingung nanti pasar panjang datang, mau dibayar itu demikian. Ya, nah itu digital nggak bisa lah. Itu Kenapa? ijazah itu aja nggak selesai. Yang satu bilang pakai itu 1 lembar kertas gitu loh. Itu aja diperdebatkan sampai berapa lama gitu loh. Ini udah diuji, 1 kertas itu diuji berapa metode ya. Nah itu aja ributnya gila. Lama banget ya. Kita belum bisa digital, dan saya juga nggak percaya digital, karena kalau kayak AI aja kan, AI itu dulu kan bisa ditanya, bisa bikin bom caranya gimana. Nah sekarang terakhir kan udah diblokir semua. Jadi sebenarnya digital itu semua itu bisa diatur lah. Ya tapi kalau dengan sistem security yang lebih bagus kan lebih maju kalau e-voting sebetulnya sih Pak, dengan melalui digital. Cuman masalahnya masyarakat kita melek teknologi atau enggak ya? Tunggu. Itu kan atur, maksud saya bukan berarti dihack loh. Dia bikin software itu sendiri, dia ngatur sendiri kayak misalnya investasi bodong aja. Paham. Jadi ada kecurigaan ke arah sana, mereka sendiri yang arrange itu semua gitu maksudnya kan? Bukan berarti dihack orang lain biar hasilnya dirubah gitu. Kedua, ya kita aja internetnya aja BTS-nya masih kurang dikorupsi. Ini pada telepon aja sinyalnya masih pada nguik-nguik dari tadi ya toh? Dan itu ya menurut saya ya Indonesia belum lah ya, belum bisa digital. Kita emang negara bukan berkembang sih, negara tertinggal. tertinggal berapa tahun juga nggak tahu. 100 tahun kali. Negara terburuk salah ya. Nggak boleh gitu, harus optimis lah. Jadi kan pembangunannya kan cuma di bagian barat, gitu kan, yang lebih bagus. Jadi kalau mau diberlakukan semua ya kasihan yang di itu aja, terakhir aja di Papua aja dia mau ngirim surat aja, orang lain udah milih dia belum. Saya bilang, ya susah lah kayak gitu. Nggak usah jauh-jauh, itu akun gue juga gaptek ada di Jakarta. Nggak usah dipakai. Iya, makanya saya bilang kalau kita belum siap ke situ. Tapi kayaknya bagus juga sih ide ini ya untuk dipersiapkan ya, karena biar juga bisa reduce cost kan kalau misalnya itu bisa terjadi. Udah kalau misalnya mau lebih hemat, udah suruh ganti menterinya pakai AI aja semua. Kedaulatan di tangan rakyat, itu negara demokrasi. Kenapa mau jadi mundur lagi ke Orde Baru? Di Orde Baru juga ada praktek dagang sapi. Anggota DPRD mau memilih, mereka juga pakai uang, ya kan? Ini kan supaya mengurangi korupsi dan dana terlalu besar dikeluarkan. Penegakan hukumnya saja yang harus ditegakkan setegak-tegaknya. Money politiknya diberantas. Kalau dia udah menjabat, menjadi korupsi, ya bikinnya terjera lah. Rampas uang hasil korupsinya. Terus hukum yang seberat-beratnya bila perlu, karena korupsi adalah kejahatan luar biasa, dihukum mati saja. Seperti di Cina, di Iran, itu kan tidak ada lagi korupsi, jadi ditekan korupsinya begitu. Jadi jangan mundur lah, kita tidak setuju itu. Tetaplah yang berdaulat itu rakyat, dipilih langsung oleh rakyat. Apakah gubernur, bupati, wali kota, dan wakil-wakilnya. Jadi saya sebagai rakyat yang berdaulat itu saya tolak itu. Jangan diteruskan. Nanti juga kalau dibuat jejak pendapat juga itu 73%-nya menolak ya. Iya. BEM nasional di Jogja itu juga sudah demo mereka menolak itu. Jangan sampai nanti semua mahasiswa turun, masyarakat turun, ya kan? Ini
partai-partai ini nih kalau boleh di 2 partai saja, 2 partai A, partai B, jadi mudah dilihat oleh rakyat mana yang berprestasi, mana yang tidak. Ya, jadi partai-partai ini kelihatannya semua anggota partai sepertinya mau mencari nafkah di situ ya, mereka ya. Padahal yang terbaik adalah mari bangun usaha, jadi usahawan lah. Jangan ke partai-partai itu. Masa semua partai mengatakan kembali lagi mundur. DPRD 1-2 yang memilih pilkada mundur ini, ya kita majulah ke depan. Penegakan hukumnya saja yang harus ditegakkan setegak-tegaknya. Terima kasih. Ya, tadi komentar terkait mengenai hal tersebut, saya setuju tadi dengan Bapak tadi sampaikan. Hanya ini memang harus perlu diketahui bahwa jangan sampai akan muncul nanti rezim orde baru yang memimpin sampai sekian puluh tahun. Ini kan kalau kita lihat yang diinginkan oleh pemerintah atau Prabowo seperti itu, ini ada indikasi ke situ. Ini kental sekali indikasinya. Jadi memang sebenarnya pemilihan secara langsung, apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung itu kan demokrasi yang betul-betul berjalan. Tinggal pemerintah merubah pola sistem yang pernah di Bali pernah menguji coba sistem pemilih yang seperti kita kalau mengambil uang di ATM. Jadi dimanapun berada, rakyat Indonesia bisa memilih. Dan sistem yang dipakai itu sangat angkut, sangat bagus, karena data dari KTP yang ada chip, nah itu tidak bisa berulang-ulang dilakukan. Contohnya kalau di ATM itu kalau saldo habis, kita nggak bisa lagi tarik duit, kan begitu. Nah ini sebenarnya sistem yang sebenarnya ini bisa lebih mudah, lebih bagus. Hanya sekarang rezim ini mau nggak? Ini yang jadi pertanyaan kita. Ya, terus muncul lagi terkait mengenai pemilihan lewat DPR. Ini kan kita mundur ini, kita maju kan mundur. Jadi kita jadi bertanya-tanya juga. Karena saya kelahiran 70-an. Jadi saya mengikuti tuh bagaimana perjalanan Orde Baru. Ya. Jadi kalau setelah masa 90-an terjadi reformasi, perubahan dan revolusi pada saat itu, kita harus tetap memegang itu. Ini yang harus kita pertanyakan kepada rezim. Ya, apakah rezim ini ingin demokrasi berjalan atau ingin sistem otoriter lah, seperti itu. Ini yang jadi pertanyaan. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Akbar. Oke. Dan kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Mary Agustin.